Ini soal 7. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Ada sampel yang menghasilkan proporsi sampel adalah sebesar 264/600, yaitu 0,44. Survei terdahulu yang lebih luas menghasilkan proporsi yang menyukai rasa ekstra pedas sebesar 0,4. Pertanyaan A adalah, apakah dari hasil sampel yang baru ini dapat disimpulkan telah terjadi kenaikan proporsi yang menyukai versi ekstra pedas? Pertanyaan B adalah, berapa power of the statistical test bila proporsi yang sesungguhnya adalah 0,42? Informasi yang dapat diambil dari soal adalah demikian ini. Baik, kita jawab pertanyaannya. Ditulis ulang pertanyaan dan informasi yang tersedia dari soal. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah apakah telah terjadi kenaikan proporsi peminat ekstra pedas. Ini perlu dimaknai demikian. Tahun lalu proporsinya sebesar 0,4. Ini dapat dianggap sebagai perkiraan proporsi populasi karena berdasarkan studi yang ekstensif. Tahun ini proporsi dari sampel sebesar 600 adalah 0,44. Jadi, apakah hasil sampel dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa proporsinya telah meningkat? Karena berdasarkan sampel, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk proporsi populasi. Pernyataan yang sesuai untuk pertanyaan adalah apakah telah terjadi kenaikan proporsi. Ini berarti apakah P lebih besar daripada 0,4. Dapat dituliskan demikian ini. Untuk pernyataan yang tidak mengandung tanda sama dengan, maka posisinya adanya di HA, hipotesis alternatif. Sehingga kita akan memiliki H0. P lebih kecil sama dengan 0,4. Melihat tanda pada HA, maka yang dihadapi adalah pengujian searah atas dengan tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan kesimpulan tadi, maka desain hipotesisnya dapat dinyatakan secara demikian ini. Diberi tanda tik pada lokasi pernyataannya. Pengujian searah atas atau proporsi populasi pada 0,05 kriterianya adalah tolak H0 bila Z stat lebih besar daripada Z 0,05. Maka tolak H0 bila Z stat lebih besar daripada 1,645. Dapat ditunjukkan dengan sketsa yang demikian ini. Selanjutnya, langkah ketiga adalah statistik uji, yaitu Z-stat, yang merupakan formula konversi P hat ke skala Z. Masukkan nilai-nilai yang sesuai, menghasilkan Z-stat sebesar 2. Jadi, Z-stat sebesar 2 ini menunjukkan bahwa pemiliknya, yaitu P hat sebesar 0,44, terletak di daerah penolakan H0. Sehingga disimpulkan bahwa kita menolak H0 sesuai dengan makna HA, maka dikatakan bahwa ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi yang menyukai ekstra pedas telah meningkat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ditulis ulang pertanyaan dan informasi dari soal. Jawaban pertanyaan B. Yang diminta oleh soal adalah menghitung besarnya power of the statistical test atau 1 minus beta. Sesuai konsepnya, power of the test adalah kemampuan prosedur untuk menolak H0 ketika dia dinyatakan secara keliru atau salah.
maka kita berkepentingan untuk mencari daerah penolakan hipotesis nol. Namun nanti penghitungan probabilitas untuk menolak hipotesis yang keliru itu tadi tentu saja berdasarkan distribusi sampling, dalam hal ini distribusi sampling tentang proporsi sampel yang berasal dari populasi yang sesungguhnya. Dari jawaban pertanyaan A, diketahui bahwa nilai kritis adalah sebesar 1,645. Dengan daerah penolakan hipotesis nol adalah di sebelah kanan, seperti tersaji pada sketsa ini. Daerah penolakan adalah area berwarna merah, yaitu probabilitas Z lebih besar daripada 1,645. Seperti dinyatakan di atas, penghitungan power of the test akan didasarkan atas distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya, yang secara sketsa adalah demikian ini. Sebuah distribusi sampling tentang proporsi sampel seandainya proporsi populasinya adalah 0,42. Power of the test diberi warna biru pada gambar yang di bawah. Jadi power of the test adalah probabilitas p-hat lebih besar daripada p-hat 1 ini. Penetapan nilai p-hat 1 merupakan tahap pertama dalam penghitungan power of the test atau 1 minus beta, atau menghitung besarnya type 2 error atau beta. P-hat 1 itu dapat dihitung berdasarkan pemahaman pada sketsa yang di atas, bahwa nilainya dalam skala Z adalah sebesar 1,645. Ya, kita paham bahwa ada formula konversi dari skala p-hat ke skala Z yang demikian ini. Formula konversi itu bisa dibalik menjadi konversi dari skala Z ke skala p-hat 1 yang dilakukan dengan pemindahan penyebut ke kiri, kemudian dilakukan pengaturan ulang. Isikan nilai-nilai yang sesuai ke dalam formula tersebut menjadi demikian ini, ya. Maka dapat diperoleh nilai p-hat 1 adalah sebesar 0,4329. Setelah itu, mari kita cari probabilitas untuk p-hat 1 lebih besar daripada nilai tersebut, yaitu 0,4329 itu. Atau dapat kita nyatakan bahwa 1 minus beta adalah probabilitas konversinya ke dalam skala Z ini, sehingga 1 minus beta adalah probabilitas Z ini, ya, yaitu sebesar 0,2610. Demikianlah sejumlah jawaban atas soal-soal ujian terdahulu. Semoga video ini mampu memperjelas pemahaman tentang pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi populasi. Terima kasih, salam sehat, dan salam sukses.